Saudara, saya ingin mengajak kita dalam khotbah ini, mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan, yaitu saudara kita baca dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. Itu ada di Perjanjian Baru, Galatia, kemudian Efesus. Kita baca di pasal 5 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan satu kali dan nanti setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian bacakan bersama-sama. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bersama-sama, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kudus atau kerut, atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah saya sampaikan bahwa maksud kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menebus dosa-dosa kita, supaya memberikan kepada kita keselamatan. Keselamatan itu adalah bukan hanya menghindarkan kita dari api neraka, lalu siap menuju sorga. Tetapi saudara, selain daripada kita terhindar dari api neraka dan kita diperkenan masuk ke dalam kerajaan Tuhan di sorga yang mulia, tetapi ada satu hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita saudara, yaitu supaya hidup kita ini tadi, supaya kita cemerlang, supaya kita tidak ada cacat, tidak ada kerut, supaya hidup kita sungguh-sungguh agung dan mulia. Nah saudara, dengan kata lain, Tuhan Yesus datang membawa keselamatan, bukan sekedar membawa kita masuk surga, tetapi sebelum kita dibawa masuk ke dalam sukacita surga, yaitu satu kata, yaitu hidup kita diubahkan. Hidup kita diperbaharui. Hidup kita dibuat menjadi cemerlang, tanpa cacat atau kerut. Saudara, ini luar biasa sekali. Inilah maksud kedatangan Tuhan, supaya hidup saudara dan saya, kita bisa cemerlang di hadapan Tuhan. Maksudnya hidup yang cemerlang itu seperti apa, saudaraku? Hidup yang cemerlang itu maksudnya apa? Hidup yang cemerlang, apakah prestasi kita dalam bekerja cemerlang? Apakah harta kita banyak sehingga bisa cemerlang? Ataukah kita memiliki gelar yang cemerlang? Saudara, maka semua ini tadi itu bukanlah yang terutama, tetapi yang terutama bagi Tuhan adalah supaya hidup kita, karakter kita cemerlang di hadapan Tuhan. Supaya kita, seperti yang dikatakan Ibrani pasal 10 ayat 12, supaya hidup kita dapat mengenakan kekudusan Allah. Mengenakan kekudusan Allah. Atau seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Supaya kita mengenakan kodrat ilahi. Supaya kita memiliki kodrat ilahi. Supaya kita memiliki sifat, tabiat, kita memiliki karakter ilahi. Itulah yang membuat hidup kita menjadi cemerlang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang yang gelarnya tinggi, tapi karakternya buruk. Itu bukanlah hidup yang cemerlang. Atau uang berlimpah, tapi karakter buruk. Itu juga bukanlah seperti yang Tuhan inginkan. Apalagi sudah miskin, karakter buruk. Udah lengkap. Gitu ya saudara ya. Ada orang yang pendidikannya tinggi, tapi karakternya buruk. Ada yang kedudukannya, mungkin dia menduduki jabatan apa,
tapi karakternya tidak baik, maka hidupnya tidak cemerlang di mata Tuhan. Dia hidup dalam kerut atau cacat celah. Saudara, Tuhan mau supaya hidup kita cemerlang, saudara. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus, itulah sebabnya maka Allah, Dia menyiapkan sarananya bagi kita supaya kita dapat mencapai hal tersebut. Pertama adalah kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu mengampuni dosa kita. Lalu yang kedua yaitu kuasa Injil. Yaitu kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan itu, saudara, itu memperbaharui hidup kita. Memperbaharui pikiran kita. Dimulai dari pikiran kita yang diperbaharui, maka diteruskan dengan perbuatan yang diperbaharui. Nah, jadi kita dikuduskan oleh darah Yesus atau penebusan. Jadi oleh kuasa darah Yesus kita diampuni, tetapi juga oleh kedua kuasa firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan itu, saudara, itu membersihkan kita. Maka firman Tuhan itu digambarkan seperti air yang membersihkan kita, yang menyucikan kita. Itulah sebabnya kalau kita dengan tekun membaca Alkitab, hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti berubah. Dengan tekun membaca Alkitab, tekun mendengarkan khotbah yang diurapi oleh Tuhan, tekun membaca buku-buku rohani yang membahas Alkitab atau firman Tuhan, hidup kita pasti akan berubah, saudara. Maka coba tanya kepada diri kita, apa yang mengisi hari-hari ini, apa yang mengisi pikiran kita, apa yang mengisi hati kita. Kalau hati kita diisi oleh firman Tuhan, pasti hidup kita berubah. Hidup berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan ini bagi orang Kristen, saudara, dikatakan sebagai apa? Perubahan namanya perubahan kodrat. Kodrat. Dari kodrat manusia yang telah berdosa kepada kodrat ilahi. Yaitu kodrat ilahi yang suci dan mulia. Nah, itulah sebabnya maka karakter kita diubahkan dari sehari ke sehari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pertama tadi oleh kuasa darah Yesus, oleh penebusan. Yang kedua oleh kuasa firman Tuhan atau Injil. Yang ketiga itu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus ini memampukan kita untuk berbuat baik, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Sebagai contoh, misalnya begini. Tuhan mau supaya kita hidup jujur. Amin. Tuhan mau supaya kita berkata jujur, supaya kita bertindak jujur, seluruh hidup kita jujur. Maka dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa menjadi orang jujur. Perkataan kita bisa menjadi perkataan yang melenceng. Perkataan kita tidak mampu untuk berkata jujur, berbuat jujur, bertindak jujur, bersikap jujur dengan kekuatan kita sendiri. Itulah sebabnya maka kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita menjadi pribadi yang dapat menjadi pribadi yang jujur. Jadi Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan power bagi kita, memberikan kemampuan bagi kita untuk dapat berkata jujur. Demikian juga untuk melakukan firman Tuhan yang lain. Untuk kita berkata benar, untuk kita dapat mengasihi, untuk kita dapat mengampuni, untuk kita dapat menyangkal diri, untuk kita dapat mengalahkan egoisme kita, untuk kita mengalahkan apa lagi, saudara? Untuk supaya kita dapat menguasai diri dan sebagainya, maka Roh Kudus itu diberikan agar kita mampu melakukannya. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin melakukannya, saudara. Lalu itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, itulah yang disebut dengan penggarapan Tuhan. Tuhan menggarap kita. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, kata ini penting sekali. Kata kunci, ini kata kunci. Yaitu hanya orang yang mengasihi Tuhan, yang digarap oleh Tuhan. Penggarapan itu bisa menyenangkan, bisa menyakitkan, tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, dia digarap oleh Tuhan, sehingga masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan segala tantangan-rintangan yang dihadapi,
itu membawa orang itu kepada kebaikan menurut versinya Tuhan. Penggarapan Tuhan. Saudara, terlalu banyak contoh-contoh yang saya dengar, saudara. Justru seringkali kesulitan hidup itu membentuk seseorang itu lebih dibentuk oleh Tuhan. Ada banyak kesulitan-kesulitan hidup yang dipakai oleh Tuhan supaya hidupnya boleh semakin berubah. Ada orang kalau berduit, saudara, justru melenceng. Makanya Tuhan kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan ekonomi. Ada orang yang Tuhan tahu, saudaraku. Ada orang kalau banyak duit melenceng. Enggak semua. Ada orang yang mampu menanggung. Kalau misalnya banyak duit, dia tetap hatinya tertuju pada Tuhan. Tuhan tahu. Tapi ada orang kalau dikasih duit dikit aja udah mulai melenceng gitu. Udah mulai sombong gitu ya. Bahkan mulai lupa Tuhan. Lupa kepada Tuhan yang memberikan. Lupa kepada Tuhan yang memberikan. Maka ada juga saat dimana justru ada banyak contoh-contoh dimana justru orang dalam keadaan bangkrut, disitulah mereka mencari Tuhan, mereka bertobat, dan mereka hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menggarap kita melalui berbagai kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Kadang-kadang saudara, hal yang menyakitkan itu kalau dalam tangan Tuhan, itu bisa Tuhan pakai untuk merubah seseorang, memperbaiki seseorang. Ada orang yang saudara justru setelah sakit baru menyadari, betapa dia memerlukan Tuhan. Dan dia begitu bergantung kepada Tuhan. Sakit itu sendiri kan kesulitan ya, saudara ya. Siapa sih yang mau sakit? Nggak mau kan? Ya. Justru orang itu kalau ketika dikucilkan oleh orang lain, baru dia mengalami perubahan hidup. Ada begitu, saudara. Lagi banyak teman, hidupnya tidak berubah. Tapi ketika dikucilkan, dia tidak dianggap, tidak dihargai, dibuang begitu saja. Dia mengalami perubahan hidup, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Maka Tuhan datang bukan supaya kita masuk surga saja, tetapi supaya hidup kita ini diperbaharui dari sehari ke sehari. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di sini yang merasa, Pak Emmanuel, saya udah nggak usah dibentuk lagi, saya udah sangat baik lah, nggak mungkin saya lebih baik lagi gitu? Ada di sini, kira-kira ada nggak di sini yang merasa dirinya udah sangat baik sehingga Tuhan nggak perlu rubah lagi? Kita semua perlu dirubah, amin? Iya, kita semua perlu dirubah. Saya belum pernah dengar, kayaknya saya udah nggak perlu gereja lagi lah, karena saya udah sangat baik nih. Apalagi sih, udah mentok gitu ya. Ya mentoknya begini. Ya udah mentok. Ya nanti digarap-garap juga ya gini-gini juga gitu ya. Nah saudara, Tuhan itu betul-betul dia punya target yang sedemikian tinggi dengan kita. Mau nggak kita mengikuti target Tuhan? Banyak orang yang tidak mau mengikuti target Tuhan, dia hanya mengikuti targetnya sendiri. Maka yang benar adalah kita mengikuti target Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, Tuhan mau supaya hidup kita ini mengagumkan. Tuhan mau supaya hidup kita ini wow di mata Tuhan. Wah itu yang kalau wah di hadapan Tuhan itu Tuhan ucapkan dengan satu kalimat. Kalimatnya apa? Kalimatnya adalah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya ku berkenan. Nah itu wownya Tuhan begitu, saudara. Ketika Bapa di sorga melihat Tuhan Yesus dalam karyanya, dalam karakternya, dalam perbuatannya yang sedemikian manis, sedemikian indah, Bapa di sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya ku berkenan. Bapa di sorga sungguh senang melihat hidup Tuhan Yesus. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka melalui Tuhan Yesus kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya Bapa di sorga juga mau, Bapa di sorga juga merindukan kita, supaya kita juga adalah anak-anak yang menyukakan hati Bapa. Amin, saudara. Itu prestasi yang terbesar. Menyenangkan hati Bapa, menyukakan hati Bapa, itu prestasi yang terbesar
Dan tidak ada yang lebih besar daripada itu, saudara. Menyenangkan hati Bapa. Menyenangkan hati Bapa. Saudara, apa sih maksudnya menyenangkan hati Bapa? Menyenangkan hati Bapa itu seperti apa? Nah, ini harus kita gali. Apa artinya menyenangkan hati Bapa? Menyenangkan hati Bapa artinya adalah bahwa setiap tindakan kita, baik pikiran kita, baik perkataan kita, dan seluruh tindakan kita, itu seturut dengan perasaan Tuhan, seturut dengan selera Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah maksudnya orang yang menyukakan hati Tuhan. Jadi orang yang menyukakan hati Tuhan adalah orang yang seluruh tindakannya, baik dalam dia berpikir, baik berkata-kata, bersikap, dan berbuat, semuanya itu seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Menyenangkan perasaan Bapa di sorga. Bapa senang. Orang yang bagaimana menyenangkan hati Bapa? Yaitu orang yang tunduk kepada kehendak Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22 dan 23, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus meneruskan di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan datang kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bukankah kami sudah bernubuat? Oke. Lalu ada lagi yang berikutnya, Tuhan, bukankah kami juga sudah mengusir setan? Lalu yang berikutnya, Tuhan, bukankah kami juga telah melakukan mujizat-mujizat demi namamu juga? Harusnya kan Tuhan Yesus mengatakan, wow, kamu sudah sangat berprestasi. Kamu bernubuat. Bernubuat itu artinya, saudara, bernubuat berbicara tentang hal-hal yang akan datang, atau berkhotbah atau mengajar. Itu namanya bernubuat. Berarti orang ini seolah-olah mengingatkan Tuhan Yesus, Tuhan, kami kan orang-orang berjasa nih. Kami kan sudah mengajar gitu ya. Kami kan sudah berkhotbah. Kami kan sudah mengingatkan jemaat hal-hal yang akan datang supaya mereka bersiap-siap. Kami juga telah mengusir setan. Kalau ada yang kesurupan kita doakan dan setannya keluar. Dan kami juga telah melakukan banyak mujizat. Yang sakit disembuhkan. Ya, demikian juga yang bermasalah dalam ekonomi didoakan jadi baik. Segala masalah telah didoakan dan terjadi mujizat. Harusnya kan Tuhan Yesus mengatakan, wow, oh gitu ya. Wah, luar biasa gitu ya. Tapi ternyata kalau saudara perhatikan di dalam Matius itu, Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah kenal kamu. I never knew you. Aku tidak pernah kenal kamu. Bukan aku sekarang gak kenal kamu. Tapi dia bilang, tidak pernah kenal kamu. Sama sekali belum pernah kenal. Gitu. Nah, kalau begitu, apakah maksudnya kalau begitu bernubuat itu dosa? Apakah maksudnya dengan demikian mengusir setan itu kejahatan? Ataukah memang maksudnya melakukan mujizat itu satu kejahatan? Bukan itu masalahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalahnya adalah orang ini tadi tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak mengetahui perasaan Bapa. Tidak melakukan firman Tuhan. Emang boleh orang yang tidak melakukan firman Tuhan bisa melakukan mujizat? Oh, bisa. Hidupnya tidak jelas, tapi bisa saja dia berdoa, mujizat terjadi, bisa. Yang mengalami mujizat itu diselamatkan, tapi orang ini tadi yang hidupnya tidak benar, celaka. Emang bisa orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan mengusir setan? Oh, bisa saja. Bisa saja juga bahkan bernubuat. Dan itu adalah satu kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang jahat itu, yang tidak disukai oleh Tuhan, bukan karena orang itu melakukan mujizat, bukan karena orang itu bernubuat, bukan karena orang itu misalnya mengusir setan. Bukan itu yang membuat Tuhan Yesus marah. Tapi yang membuat Tuhan Yesus marah kepada mereka, karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya tidak mentaati firman Tuhan. Mereka hidup dalam dosa. Mereka melakukan maunya sendiri, bukan maunya Bapa di surga. Apa maksudnya melakukan kehendak Bapa di surga? Nah, saudara, orang yang melakukan kebaikan ini, saudara,
Ini paling tidak kan bisa, paling tidak ada dua macam nih orang yang berbuat baik. Bisa nggak orang berbuat baik pura-pura? Bisa kan? Bisa berbuat baik. Ya, berbuat baik pura-pura. Tapi saudara, jangankan di hadapan Tuhan. Orang yang berbuat baik ini pura-pura, suatu saat akan ketahuan. Suatu saat akan ketahuan. Misalnya ada orang yang baik, hai apa kabar, dan dia sepertinya baik gitu ya. Nanti tidak berapa lama akan ketahuan nih. Ini motivasi orang ini apa ini? Dia suka memperhatikan, sepertinya menolong, ini motivasinya apa nih? Akan ketahuan. Jadi orang yang berbuat baik, yang memang berpura-pura, suatu saat akan ketahuan. Demikian pun orang yang baik, yang tulus, akan ketahuan juga bahwa orang ini memang motivasinya benar. Orang ini baik, memang karakternya baik, gitu ya. Nah, jadi saudara, orang yang berbuat baik bisa karena pura-pura berbuat baik. Orang yang perkataannya baik, bisa dia memang pura-pura berbicara yang baik, tapi sebenarnya hatinya jahat. Dan yang kedua, saudara, kebaikan yang kedua adalah orang yang berbuat baik, yang memang didorong dari hati yang baik, saudara. Didorong oleh hati yang baik, dan mereka melakukan kebaikan. Nah, orang seperti inilah yang berkenan di hadapan Bapa. Orang seperti inilah yang melakukan kehendak Bapa, saudara. Mereka taat kepada Bapa di surga. Mereka tahu perasaan Bapa. Mereka mengerti hatinya Bapa. Dan mereka tidak mau menyakiti hati Bapa di surga. Mereka berbuat baik karena memang hati mereka yang telah disucikan, dikuduskan oleh firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang seperti inilah yang melakukan kebaikan, saudara. Orang seperti inilah yang melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara, Tuhan mau supaya hidup kita ini mengagumkan. Tadi saya mengatakan, hidup kita itu cemerlang. Ya. Saudara, satu hal yang harus kita sadari bahwa seseorang itu bisa lebih mudah mengagumkan di tempat yang lain daripada di rumah sendiri, saudara. Banyak orang yang mungkin di luar daripada rumah itu, saudara. Hidup mereka sepertinya mengagumkan. Tapi aslinya mereka itu seperti apa? Tanyalah anak-anak atau istrinya. Apakah memang orang-orang ini juga di rumah mengagumkan? Apakah orang ini juga memang adalah orang-orang baik dan benar? Maka saudara, yang paling tahu itu adalah orang-orang dekatnya, saudara. Saudara pernah dengar bahwa orang ini baik atau tidak? Paling tidak tanya dua hal gitu. Dua orang, siapa? Satu, tanya pembantunya. Kalau pembantunya bilang, "Wih, Bapak baik loh." Wah, dia benar-benar perhatian. Memang orang ini baik. Tapi kalau misalnya tanya, "Gimana Bapak?" Bapak, gitu ya. Wah, itu mah pura-pura aja gitu. Emang kenapa? Emang dia ke Bapak dia baik? Oh, Pak. Enggak, bahkan dia juga dari pengkhotbah itu. Gitu ya. Orang seperti itu khotbah gitu ya. Atau tanya sopirnya, saudara. Wah, saya pernah tahu, saudara. Ada orang yang sopirnya sangat menghormati dia, sangat menghargai dia. Berarti orang ini betul-betul baik. Yang ketiga, tanya pasangan hidupnya. Tanya istrinya. Kalau istrinya kan biasanya nggak bisa terbuka gitu. Tapi orang ini tadi yang sopir sama pembantu biasanya lebih terbuka. Betul nggak, saudara? Ya. Saudara, Tuhan mau kita terus bertumbuh sampai akhirnya, saudara. Sampai akhirnya. Orang-orang yang ada di dekat dengan kita, entah itu anak-anak kita, entah itu orang tua kita, entah itu pasangan kita, entah itu saudara kita, sampai mereka melihat bahwa ada perubahan dalam hidup kita. Kalau mereka sampai melihat bahwa hidup kita berubah, itu adalah satu hal yang mengagumkan. Amin, saudara. Amin. Maka saya biasanya, saudara, secara tidak langsung saya mengamati seseorang. Saya perhatikan juga pasangannya. Bagaimana pasangan merespon kepada orang ini. Kalau misalnya pasangannya menghormati dia, memang orang ini mungkin bisa dihormat. Mungkin orang ini memang benar-benar terhormat.
Jangan sampai mengatakan, ngomong aja itu, gitu ya. Nggak benar itu, gitu ya. Nah, saudara, artinya kita perlu terus bertumbuh. Kita perlu terus bertumbuh, saudara. Ya, kalau hidup saudara cemerlang, saudara pasti akan dikagumi. Kecuali orang yang ada di sekitar saudara itu memang hatinya udah bengkok. Hatinya udah bengkok. Saudara sebaik apapun dia tetap aja menghina gitu. Apaan gitu. Wah, kalau memang hatinya sudah bengkok, ya sudah. Ya udah. Kita kan hidup bukan untuk orang bengkok. Nanti begitu saudara akan menemukan. Saudara berbuat baik gitu ya. Ada orang yang mulai menilai, ibu ya, selama rajin ibadah sepertinya beda ya gitu ya. Beda ya, maksudnya beda ke arah yang lebih baik. Puji Tuhan. Ya. Tapi mungkin ada orang yang memang hatinya udah bengkok gitu ya. Kita berubah seperti apapun dia tetap salah di mata dia gitu. Saudara udah sebaik malaikat pun dia tetap aja dia bilang nggak benar itu, nggak benar gitu. Kenapa? Dia memang hatinya sudah bengkok. Jangan kita berpatokan kepada orang yang seperti ini. Tetaplah berbuat baik. Biarlah hidup kita dinilai oleh Tuhan, bukan oleh orang-orang yang bengkok hatinya. Tapi biarlah hidup kita dinilai oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai contoh misalnya begini saudara, sebagai contoh. Kalau saudara misalnya ditipu oleh saudara gitu ya. Lalu saudara marah-marah, balas menyakiti dia, itu mah biasa. Sama sekali tidak mengagumkan saudara. Karakter seperti ini tidak agung. Tapi ketika saudara ditipu, dikhianati, saudara balas berbuat baik kepada dia, mengasihi dia. Benar-benar saudara memiliki karakter yang agung di hadapan Tuhan. Benar-benar saudara agung dan mulia di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi dengan kata lain saudara, apa yang harus berubah dalam diri kita? Kodrat kita harus berubah. Hari lepas hari kita harus berubah saudara. Berubah saudara. Yuk kita sama-sama berubah saudara. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apa dalam diri kita? Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya pun diam-diam belajar juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti dalam diri saudara, pasti dalam diri Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang luar biasa di mana saya juga bisa belajar di dalamnya. Maka saudara jangan berpikir bahwa saya ini apa sih gitu ya. Saudara bisa menjadi orang yang luar biasa di mana orang lain juga bisa belajar. Saya juga bisa belajar kepada saudara. Saya bisa belajar ke Pak Robi. Saya bisa belajar kepada Pak Lamhot Purba misalnya. Saya bisa belajar kepada Jaya, Pak Surya. Ada hal-hal pada Pak Ruben. Ada hal-hal yang bisa dipelajari saudara. Bahkan kepada anak kecil yang masih polos. Kita bisa belajar. Kita belajar dari apa? Dari anak kecil saudara, tentang kepolosannya. Bukankah Tuhan mengatakan kita harus polos di hadapan Tuhan? Kita nggak berpura-pura. Lihat anak kecil saudara. Kalau marah dia betul-betul, aku nggak suka gitu ya. Tapi kalau orang dewasa dia nggak suka, nggak apa-apa dalam hatinya. Tapi aku nggak suka gitu ya. Tapi nggak enak, nggak etis ngomongnya. Kalau bilang nggak suka. Kalau anak kecil dia suka atau senang, dia betul-betul bicara apa adanya. Betul nggak saudara? Ya anak kecil. Ya aku suka sama kamu gitu ya. Hai, berarti suka. Aku senang sama kamu gitu ya. Aku nggak suka sama kamu. Udah pergi sana gitu ya. Mereka bicara apa adanya. Bicara apa adanya. Nah saudara, ada hal-hal dalam diri kita saudara. Masing-masing dalam diri kita. Ada area-area yang perlu kita perbaiki. Apakah misalnya dalam hal kesungguhan kita kepada Tuhan. Kalau dalam hal itu kurang, mari kita garap. Mari kita minta Tuhan supaya Tuhan garap. Dan kita ikuti penggarapan Tuhan. Kalau misalnya saudara, seorang yang mudah cemas, nggak percaya kepada janji Tuhan gitu. Kenapa ya saya susah banget beriman kepada Tuhan. Nah, kita minta supaya Tuhan menjadikan kita menjadi orang yang beriman kokoh, saudara. Di Alkitab ada banyak contoh di mana orang yang tadinya ragu-ragu, nggak percaya kepada Tuhan, tapi setelah Tuhan bekerja dalam hidupnya, maka mereka itu menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Misalnya Petrus, saudara. Petrus itu karakternya itu
kan spontanitas. Petrus itu saudara, wah kalau ada hal apa saja dalam hatinya langsung diutarakan kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, aku bersedia mati bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, aku sangat sayang kepada Tuhan. Aku rela di penjara, mati pun bersedia. Gitu. Itu Petrus saudara. Tapi ketika berjumpa dengan orang yang mau menangkap Tuhan Yesus, padahal orang itu adalah hamba perempuan. Waktu dia melihat Petrus, nah ini kan temannya Yesus juga gitu. Dia bilang, enggak, saya nggak kenal gitu ya. Sampai 3 kali kan saudara. Benar kan kamu temannya? Enggak. Sampai sumpah ya, saya nggak kenal itu orang gitu saudara. Bayangkan tadinya begitu berapi-api. Nah, tapi sekarang hidup dalam ketakutan. Saudara, tetapi ada satu hal yang positif dalam diri Petrus saudara. Dalam hatinya dia mengasihi Tuhan. Dia cinta Tuhan saudara. Walaupun dia ada kelemahan, kekurangan. Sampai akhirnya saudara ketika Yesus disalib, kemudian Yesus dikuburkan, bangkit, dan ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid ini tadi, mereka menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Petrus yang tadinya hanya mencari keuntungan ikut Tuhan Yesus, sekarang bersedia, nyawanya pun dipertaruhkan. Saudara tahu bahwa Petrus ketika dia mati saudara, dia mengatakan, dia ditangkap dan mau disalibkan. Tapi ada satu permintaan Petrus. Memang ini tidak ditulis di Alkitab, tapi secara tradisi saudara. Petrus mengatakan, kalau memang aku harus mati disalib, ya tolong jangan mati seperti Tuhan Yesus. Itu terlalu mulia bagi saya. Saya nggak boleh menyamai Tuhan Yesus. Kalau memang saya harus disalib, silakan disalib. Tapi kepala saya di bawah, kaki ke atas. Jadi dia disalibkan, kepalanya ke bawah saudara. Dengan demikian dia memuliakan Tuhan saudara. Dia menyerahkan segenap hidupnya bagi Tuhan. Menyerahkan segenap hidup bagi Tuhan. Saudara, Tuhan mau supaya kita bertumbuh sehingga hidup kita menjadi cemerlang saudara. Kalau hidup kita cemerlang di hadapan Tuhan, pasti hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan menggarap saudara, sehingga saudara hatinya disucikan, seperti yang tadi firman Tuhan mengatakan Efesus tadi, hidup kita cemerlang, tanpa kerut, tanpa celah, maka saudara, sungguh hidup kita menyukakan hati Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang lain saudara. Saudara, saya pernah singgung saudara, bahwa paling tidak kan ada 3 macam manusia katanya saudara. Macam yang pertama itu tadi saudara adalah orang yang memang merugikan. Wah, ada orang yang merugikan gitu saudara ya. Barangkali di keluarga besar juga begitu. Biasanya kalau dia sudah ada, wah orang bilang hati-hati gitu ya. Dia sudah ada misalnya gitu. Ada orang yang merugikan. Ada orang yang merugikan. Dia sebelum bicara biasanya nggak masalah, tapi kalau sudah bicara, wah bikin pertengkaran gitu, bikin masalah. Kalau di masyarakat ada orang yang memang merugikan gitu ya. Sepertinya orang Kristen juga ada begitu. Ya, hidupnya memang merugikan orang lain. Nah, orang seperti ini kalau memang dia bertobat, orang senang sekali. Atau andai kata pun orang ini misalnya, maaf ya, andai kata pun dia mengembuskan nafas terakhir gitu, orang nggak merasa hilang, bahkan orang bersyukur, dia sudah mati ya, udah aman ya, udah nggak ada lagi yang mengganggu kita gitu. Misalnya ada orang yang mengganggu hidup orang lain gitu ya. Nah saudara, tapi ada juga yang kedua, yaitu orang yang memang tidak merugikan sesamanya, tetapi juga tidak membawa kebaikan bagi sesamanya. Dia memang tidak merugikan orang lain. Dia tidak merugikan orang lain, dia tidak menyakiti orang lain, dia tidak mengambil barang orang lain, dia tidak merugikan orang lain. Tetapi ada tapinya. Dia juga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dia juga tidak berbuat baik bagi orang lain. Oke. Sekarang saya tanya dulu ibu-ibu ya, ibu-ibu di sini ya. Misalnya katakanlah,
Kalau misalnya katakanlah suami ibu itu misalnya dia tidak penjudi, itu udah bagus ya. Nah, lalu dia misalnya apa? Ini saya berbicara dulu tentang yang tidak berjudi, oke? Tidak minum, tidak mabuk-mabukan, oke? Lalu tidak menyeleweng, oh, udah bagus ya. Lalu apa lagi? Lalu dia juga tidak pemarah, oh itu lumayan ya kan? Kemudian yang berikutnya lagi, dia tidak apa lagi? Dia itu tidak pernah bikin orang lain sakit hati, gitu. Nah, sekarang saya mau tanya kepada ibu-ibu. Kalau misalnya punya suami yang tidak ini, tidak itu saja, kira-kira sudah cukup belum, saudara? Atau sudah cukup? Wah, mungkin sudah mengatakan, wah saya punya suami baru oke deh. Dia tidak peminum, tidak perokok bahkan, ya. Dia itu juga apa? Tidak bermain wanita, gitu ya. Bermain pria juga tidak, gitu ya. Bermain pria juga tidak, gitu ya. Dia tidak korupsi, dia tidak mengambil milik orang lain. Tapi saudara, apakah itu saja sudah cukup? Nah, tapi ada kelanjutannya. Istrinya jatuh di depan dia juga tidak tolong. Oh, kamu jatuh. Oh ya, berdiri sendiri, gitu ya. Jadi memang semua tidak. Dia tidak berbuat jahat, tapi juga tidak berbuat baik. Istrinya jatuh, oh jatuh ya, oh ya. Dia lewat saja gitu ya. Istrinya bilang, oh tolong gitu ya, bangun sendirilah gitu ya. Nah, rumah kebakaran, kebakaran gitu aja. Oh, dia tidak berusaha untuk memadamkan api itu gitu ya. Oh kebakaran ya, oh gitu ya. Ya wes gitu ya. Waduh, kalau suami seperti ini, ya kemudian istri bilang, wah ini uang belanja udah habis. Oh habis ya, ya udah gitu ya. Wah, dia juga tidak ngasih uang belanja. Wah, dia tidak ngasih uang belanja. Terus apa lagi? Dia juga tidak ajak istrinya untuk jalan-jalan kemana-mana. Terus apa lagi? Istrinya sakit juga, dia tidak urus. Semuanya tidak. Memang dia tidak menjahati istrinya. Saya mau tanya, suami seperti ini kira-kira berguna nggak? Halo, suami seperti ini berguna nggak? Nggak berguna. Nggak berguna. Dia ada atau tidak ada, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Dia hanya mengada-ada saja, gitu ya, saudara. Tapi orang seperti ini juga jumlahnya tidak sedikit, saudara, banyak. Jangan jadi anggota apapun juga, termasuk anggota gereja, hanya tidak jahat dan tidak baik, hanya tidak jahat saja nggak cukup. Orang seperti ini kalau saudara hanya tidak jahat saja, saudara hanya datang untuk menu-menuin tempat, manas-manasin kursi gitu ya, karena didudukin jadi panas begitu ya. Tapi nggak berbuat apa-apa. Atau misalnya di keluarga besar, memang tidak jahat, tapi nggak berbuat apa-apa, tidak berbuat baik. Saudara misalnya dengan keluarga bertamasya naik perahu gitu ya, lalu perahunya bermasalah, air sudah masuk, saudara tidak mau tolong, oh air sudah masuk ya gitu ya. Tenggelam ya, sama-sama tenggelam ya, sama-sama tenggelam ya, nggak apa-apa. Yuk kita sama-sama tenggelam. Ini benar-benar orang gendeng seperti ini, betul ya? Ya. Jadi jangan kira bahwa kalau tidak jahat saja sudah cukup. Tidak jahat saja belum cukup. Katakan dulu kiri kanannya. Tidak jahat saja belum cukup, gitu ya. Tidak jahat saja belum cukup. Sama seperti atau adik kakak, misalnya adik misalnya nggak jahat, atau kakak nggak jahat, tapi nggak baik, itu tadi. Nah, saudara, maka yang ketiga yang kita perlukan adalah memang kita tidak jahat, tapi harus baik. Kok nggak ada amin? Harus baik. Hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kita harus dirasakan oleh orang lain. Kalau orang kesepian, melalui kehadiran kita adalah perpanjangan tangannya Tuhan. Kita memberikan kekuatan, penghiburan bagi dia. Hidup kita menjadi berguna. Begitu saudara. Jangan mati menjadi sebagai orang yang tidak berguna. Ingat, kita ini adalah orang yang sangat berguna. Justru karena kita sangat berguna, ketika kita kurang berguna, kita merasakan, kok saya kurang berguna ya? Itu bagus itu. Udah mulai. Saya kok agak kurang berfungsi saya. Kok saya kayak agak kurang berguna ya? Gimana ya supaya saya maksimal berguna gitu. Kalau saudara memikirkan seperti itu, benar-benar kehadiran saudara menjadi berkat bagi orang lain, dan itulah maksud Tuhan menciptakan saudara dan saya.
supaya hidup kita berguna bagi orang lain. Jangan hanya tuntut orang lain supaya orang lain itu berguna buat kita, tapi tuntut diri kita supaya diri kita ini berguna bagi orang lain. Kalau saudara seorang ibu, bagaimana seorang ibu berguna bagi suaminya, berguna bagi anak, berguna bagi keluarga besar, berguna bagi siapa saja. Oh, alangkah indahnya kalau hidup kita berguna, saudara. Alangkah sukacitanya kalau hidup kita berguna. Amin. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan menjadikan kita tanpa cacat dan tanpa celah itu tadi. Tuhan mau supaya jangan ada kerut dalam hidup kita, saudara. Kalau misalnya bicara tentang kerut ini kan, terutama wanita tahu ya apa artinya kerut ya. Wanita senang nggak kalau begitu bercermin, banyak kerut, aduh gitu ya. Jarang wanita misalnya kerut, kerutku sekarang udah bagus gitu ya. Biasanya wanita berupaya supaya wajah ini juga supaya tidak ada celahnya, supaya tidak ada kotoran yang menempel. Kalau misalnya di sini ada arang gitu ya, oh waktu ngaca, oh di sini ada hitam, dibersihkan. Tapi wanita yang benar bukan hanya sekedar membersihkan kotoran saja di wajah, tapi juga berupaya bagaimana wajah ini supaya kelihatan lebih menarik, supaya terutama bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya wajah kita bersih juga, orang lain senang melihat gitu kan ya, saudara. Nah, itulah gambaran kita di hadapan Tuhan. Maka kita sebenarnya Tuhan itu mau supaya hidup kita bukan sekedar tidak bercacat celah, tapi hidup kita cemerlang bagi orang lain, saudara. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini perlu sekali. Saya mau tanya, siapa di sini yang merasa dirinya sudah tua? Apakah Pak Immanuel ini sudah tua? Belum. Apakah Pak Surya sudah tua? Masih muda. Apakah Kak Koryati udah tua? Masih muda. Oke. Ini ada satu prinsip yang harus kita ketahui. Apa yang membedakan orang tua sama orang muda? Ya. Orang tua, kalau misalnya orang yang masih mau terus berubah, terus mau belajar, memperbaiki diri. Kalau diberitahu, kamu salah ini, oh iya ya, memperbaiki diri. Orang seperti itu masih muda. Jadi orang yang masih muda adalah orang yang masih mau memperbaiki diri, masih mau terus merubah diri, ingin terus belajar, ingin terus memperbaiki kesalahan sehingga menjadi orang yang lebih baik. Itu adalah orang yang masih muda. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ada orang yang sudah tidak mau berubah lagi, ya saya udah begini, nggak mau berubah. Sekalipun usianya baru 30 tahun, dia sudah tua. Umurnya memang masih sedikit, tapi dia sudah tua. Mengapa? Karena nggak mau berubah. Jangan tua dulu ya, amin. Saya sedang berhadapan dengan orang-orang muda, amin. Yaitu orang yang mau terus berubah. Itu orang muda. Jangan misalnya, ya saya udah tua begini, udah nggak perlu lagi gitu. Nggak. Itu adalah perkataan orang yang tua yang tidak perlu kita dengar. Jadi yang benar adalah sekalipun umur kita sudah mungkin angkanya sudah banyak, tapi kita masih tetap bersemangat, kita masih tetap melakukan kehendak Tuhan, kita tetap sukacita, bergairah bagi Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita ingin terus berubah. Nah, itu kita masih muda. Itulah muda secara rohani. Amin, saudara? Iya, gitu. Lebih baik saudara muda dalam semangat, dalam bergairah. Ada orang yang hanya ingin nampak muda dari wajah saja gitu. Aduh, begitu satu kerutan, aduh saya udah tua gitu. Nah, lalu gimana diperbaiki? Banyak orang senang kalau dianggap kalau usianya itu lebih muda daripada umurnya gitu ya. Yang pernah saya ceritakan itu saudara, ada pernah diangkut dulu. Ini kejadian dulu sebelum saya menikah gitu ya. Jadi adalah anggota gereja gitu ya. Ya saya panggil ibu kepada anggota gereja ini tadi. Sekarang sih orangnya sudah nggak ada gitu ya. Nah, lalu tidak seberapa lama ada anak muda naik gitu ya. Mungkin dia kira-kira pemuda gitu. Dia mendengar saya memanggil ibu ini ibu. Oh, dia pikir berarti kalau begitu saya panggil dia apa ya gitu. Oh, maksudnya supaya menghormati dia bilang, "Nek, saya turun dulu ya, Nek," katanya gitu. Saya dipanggil nenek gitu ya.
Wah, ibu ini tadi jadi dia sangat tidak senang karena dipanggil nenek gitu. Emang saya sudah tua banget sih gitu ya. Wah, emang saya udah tua banget dipanggil nenek gitu ya. Waduh. Nah, saudara, ada orang yang senang ya dipanggil, udah saya dipanggil Mas aja misalnya gitu. Supaya apa, kesannya muda gitu ya. Ada orang dipanggil Bapak juga kurang senang gitu ya. Wah, berarti saya udah tua banget kelihatan gitu ya. Apalagi kalau dipanggil Opo, apaan gitu ya. Padahal itu karena menghargai gitu ya saudara ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus terus berubah, bertumbuh di hadapan Tuhan, saudara. Ya, kita perlu terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita minta hikmat kepada Tuhan. Bagian mana dalam hidup saya yang belum digarap oleh Tuhan? Biar kita minta supaya Tuhan menggarap hidup kita, saudara. Nah, saudara rindu supaya saudara menjadi orang-orang yang mengagumkan di mata Tuhan, yaitu adalah orang yang mengenakan kekudusan Allah, orang yang mengenakan kodrat ilahi, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah orang yang cemerlang di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tetap bersemangat. Di tempat ini kita sama-sama belajar. Di tempat ini kita belajar, nanti prakteknya di rumah, saudara. Di rumah. Bagaimana kita menghadapi tetangga, bagaimana kita menghadapi keluarga kita. Nah, di situ kita sedang dilatih. Bagaimana kita menerapkan kekristenan kita itu, saudara. Nah, disitulah kita dapat menjadi berkat. Sehingga orang lain melihat perbuatan kita itu, saudara. Perbuatan kita yang baik itu. Sehingga mereka mempermuliakan Bapa di surga. Yang orang lain lihat daripada kita apa, saudara? Bukan ucapan kita. Bukan perkataan kita baik atau tidak. Tapi yang orang lain lihat dari hidup kita adalah kelakuan kita. Perbuatan kita. Perbuatan kita baik atau tidak? Perbuatan kita baik atau tidak? Saudara, hati-hati dengan kekristenan kita, saudara. Seringkali begini, saudara ya. Seringkali gini. Ini saya sharing sedikit. Seringkali harusnya, saudara, orang Kristen itu harusnya dapat dipercaya. Amin. Ya. Misalnya mengajak rekan bisnis. Wah, ini orang gereja. Gereja GSKI. Wah, orang GSKI. Ini biasanya jujur gitu ya. Tapi kalau hanya namanya saja kita orang Kristen, tapi kita tidak jujur, maka kita mempermalukan nama Tuhan. Tidak sedikit, saudara, bahkan aktivis gereja, bahkan pendeta, ternyata juga tidak dapat dipercaya misalnya gitu. Wah, akhirnya gimana? Mempermalukan nama Kristus, saudara. Biar kita menjadi orang-orang yang memperagakan kehidupan Tuhan Yesus. Dengan demikian kita tidak mempermalukan Tuhan Yesus. Saudara, misalnya begini. Kalau kita orang Kristen, saudara, maka bisnis kita harus bisnis yang benar. Kita bekerja lebih rajin. Kita bekerja lebih bersemangat. Saudara, tidak ada ceritanya kalau orang Kristen itu karena rajin berdoa jadi bekerja jadi malas-malasan, tidak bertanggung jawab. Justru orang Kristen bekerjanya rajin, bekerja bertanggung jawab, bekerja jujur. Dan orang seperti ini pasti diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.